Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang barokah dan dilancarkan segala urusannya. Dan tentu saja saya doakan semoga teman-teman semua bahagia selalu di dalam hidupnya. Kali ini saya nggak mau memasak, nggak mau berkutat di dapur, hanya ingin memberikan ide masakan mingguan dengan menu harian sederhana. Kadang-kadang kita itu para emak bingung ya mau masak apa sih hari ini, mau masak apa sih besok. Dan semoga dengan share saya kali ini akan memberikan inspirasi kepada teman-teman semua dalam memasak masakan harian bagi keluarga tercinta. Kita mulai dengan menu hari pertama, udang asam manis pedas. Di sini ada setengah kilo udang segar yang sudah saya cuci bersih. Saya buang punggung dan kotorannya, beri perasan air lemon dan saya cuci bersih. Untuk bahan tumisannya ada 2 bawang iris, cabai rawit merah dan hijau, jahe laos, tomat iris dan daun salam serta daun jeruk. Kita panaskan minyak, kita tumis terlebih dahulu bawang merah sampai setengah layu. Dan kita masukkan bawang putih iris serta jahe dan laos, tomat iris. Ini kita aduk rata, kita masak sampai layu ya. Kita masukkan daun salam dan daun jeruk. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan minyak wijen dan 1 sendok makan kecap asin. Kita masukkan udang segar yang tentunya sudah kita cuci bersih ya. Kita aduk rata. Lalu masukkan sedikit garam. Sedikit kaldu bubuk, di sini saya menggunakan kaldu rasa ayam. Sedikit cabai bubuk. Dan kunyit bubuk. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis. Kita aduk yang rata ya, dan kita beri terakhir irisan cabai rawit merah dan hijau. Dan ini sudah mateng, bisa kita pindahkan ke dalam piring saji, ke atas piring saji ya. Dan kita beri taburan bawang daun iris. Dan menunya sudah matang. Menu hari kedua, cumi bakar pedas manis. Di sini bahan-bahannya cumi segar, lalu ada bawang putih, ketumbar, mentega, saus tiram, kunyit bubuk, saus barbeque dan kecap manis. Cumi segarnya saya beri air cuka sedikit. Lalu saya tambahkan dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih dan ketumbar. Masukkan saus tiram, kunyit bubuk, sedikit kecap manis, dan stick sauce. Lalu mentega. Ini kita aduk rata dan kita marinate selama 20 menit. Dan jangan lupa kita masukkan sedikit garam ya, kita aduk yang rata lagi. Setelah 20 menit kita masukkan ke dalam wajan. Jadi ini kita masak dulu sampai bumbunya meresap dan si cumi ini setengah matang. Tanda dari cumi ini setengah matang, cuminya akan berubah menjadi gemuk ya, menjadi gendut. Dan airnya nanti akan keluar. Nah seperti ini ya, cuminya udah setengah matang. Ini bisa kita angkat cuminya.
kita sisihkan, dan sisa dari bahan tumisan, bumbu tumisan kita masukkan sedikit kecap manis dan sedikit mentega. Kita masak sampai sedikit kental. Ini akan kita gunakan nanti untuk bahan olesan. Lalu cuminya kita masukkan ke dalam teflon. Di sini saya membakarnya hanya dengan teflon supaya praktis dan mudah ya. Dan kita tambahkan sedikit mentega dan kecap manis. Lalu kita aduk yang rata supaya benar-benar meresap semuanya dan bumbunya juga ini ya nempel di cuminya. Dan ininya sate cuminya sudah saya tusuk ya dan sudah matang. Menu hari ketiga, tumis peda asin tomat hijau. Di sini ada peda 1 ekor saya gunakan, ada 2 bawang iris, tomat hijau iris, ini dia maskotnya, dan cabai rawit iris, juga laos dan jahe. Kita panaskan minyak goreng, kita akan menggoreng peda terlebih dahulu. Dan ini pedanya matangnya udah cukup, kita sisihkan. Lalu sisa minyak menggoreng, kita tumis bawang merah terlebih dahulu sampai setengah layu. Kita masukkan bawang putih, laos, dan jahe. Setelah layu, kita masukkan irisan tomat hijau. Tomat hijaunya kita tumis jangan sampai layu ya, cukup setengah layu aja. Kita masukkan sedikit garam, sedikit penyedap, dan sedikit gula pasir supaya nggak terlalu asin ya tumis ikan peda kita. Dan kita masukkan cabai rawit hijau iris. Kita masak sebentar aja ya, kurang lebih 1 menit setelah cabai rawit hijaunya masuk ke dalam wajan dan ini sudah matang. Jangan lupa diicip rasa, koreksi rasa, dan kita taburkan di atas ikan peda. Ini menu gagal diet ya. Menu hari keempat, ikan goreng balado. Di sini saya menggunakan ikan makarel kecil yang sudah saya beri garam, kemudian kunyit dan jahe. Dan kita goreng ya ikannya yang sebelumnya sudah kita marinate dengan garam dan bumbu-bumbu tadi ya. Ini matangnya udah cukup, kita bisa pindahkan ke piring, kita sisihkan, dan kita lanjutkan menggoreng sisa ikan. Dan untuk baladonya ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai merah. Ini bumbunya saya haluskan dengan blender, dan saya panaskan minyak, kita akan menumis bumbu balado. Kita akan menumis sampai tanek ya. Kita masukkan sedikit garam, sedikit penyedap, dan kita aduk yang rata. Dan ini sudah tanek, minyaknya udah keluar. Dan bisa kita matikan api kompornya. Di sini untuk ikannya akan saya taburkan dengan bumbu balado ya, seperti ini. Tapi teman-teman bisa juga mencampurkan ikan yang sudah digoreng ke dalam baladonya lalu diaduk rata. Tapi kalau saya sukanya yang seperti ini ya. Ikan balado goreng kita sudah matang. Lalu menu hari kelima, ayam gulai padang. Tentu saja bahannya ayam yang sudah saya potong-potong. Kemudian bahan-bahannya 2 bawang, ketumbar,
cabai merah, laos jahe, dan tentu saja santan. Ada daun salam, daun jeruk, serai, serta daun kunyit. Kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halus tadi ya. Bahan-bahannya dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai merah, jahe, dan laos. Lalu kita masukkan daun salam, serai, daun jeruk, dan daun kunyit. Kita masak sampai tanak ya, seperti ini, udah mengeluarkan minyak. Dan kita masukkan, tambahkan si ayam yang sudah kita potong-potong. Kita tambahkan juga sedikit dengan kunyit bubuk. Lalu kita aduk yang rata. Dan kita masukkan santan kaleng. Di sini saya menggunakan sebanyak 1/4 kaleng ya. Ini santannya kental banget. Dan di sini saya juga akan menambahkan dengan sedikit air ya. Karena santannya kental, kita masukkan garam, sedikit kaldu bubuk, kaldu ayam, dan sedikit penyedap. Di sini saya tambahkan sedikit bumbu gulai ya, bumbu gulai khas Padang yang banyak dijual di tukang bumbu. Dan ini sudah mulai matang ya, sudah keluar minyaknya dan sudah mengental. Ayamnya pun sudah matang banget. Inilah hasil akhirnya, sudah saya matikan kompor ya. Dan hari ke-6 itu menunya paru sapi balado. Di sini ada paru sapi. Kemudian ada bahan-bahan halusnya, bawang putih, ketumbar, dan jahe. Lalu itu kita masak sampai matang, dan setelah matang kita angkat, lalu saya iris seperti irisan tadi. Dan saya goreng ya dengan minyak sedikit panas. Kita bolak-balik, hati-hati teman-teman jika menggoreng paru karena itu akan meletup-letup ya, meledak-ledak. Jadi sebaiknya ditutup. Dan kita goreng sisanya sampai habis. Dan ini tadi ya penampakan yang sudah digoreng semuanya. Untuk baladonya, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, dan cabai merah. Lalu kita tumis dengan minyak panas bumbu halus tadi. Kita masukkan serai dan daun jeruk. Lalu masukkan garam dan sedikit penyedap. Kita masak sampai tanak. Ini sudah tanak dan sudah saya matikan apinya. Saya diamkan kurang lebih 5 menit dan saya masukkan paru yang sudah digoreng tadi. Ini dia parunya. Hari ke-7 ini rendang daging sapi Padang. Bahan-bahannya tentu saja daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, laos, dan cabai merah. Juga daun salam, daun jeruk, serai, daun kunyit yang gak pernah ketinggalan bagi orang Padang, serta santan kaleng. Tadi saya menggunakan dagingnya 2 kilo dan santannya itu saya butuhkan kurang lebih 5 atau 6 kaleng. Kita masukkan bumbu halus ke dalam panci dan kita tambahkan kita masukkan juga santan kaleng ya. Dan kita masukkan juga air sebanyak berapa kaleng yang kita gunakan tadi ya. Jadi ini kan santan kalengnya terlalu kental. Jadi kita harus menambahkan air biasa. Kita masak dengan api besar, lalu kita masukkan daun-daunan tadi terdiri dari daun salam, daun kunyit, serai, dan daun jeruk. Lalu ini sudah mendidih, kita bisa masukkan dagingnya dan di tungku sebelah, kompor sebelah itu tampak kelapa parut yang sudah saya gongseng ya, sudah saya sangrai dan sampai berwarna kecoklatan. Ini nanti akan kita haluskan sampai mengeluarkan minyak dan kita masukkan ke bumbu untuk rendang ini. Teman-teman jangan lupa sering mengaduk-aduk ya untuk masak rendang. Dan ini tuh udah mulai menyusut sedikit airnya, kita masukkan sedikit garam aja dulu. Kemudian saya tambahkan bumbu rendang khas Padang yang banyak dijual di tukang bumbu. Kita aduk yang rata ya. Di sini saya menggunakan cuma 1 sendok makan. Dan ini dia kelapa sangrai tadi yang sudah saya blender ya. Kita blender sampai halus dan kita masukkan ke dalam bahan-bahan rendang kita ini, santannya. Ini kita gunakan supaya rendang kita nantinya bisa berwarna hitam, kemudian akan mengeluarkan minyak yang banyak nantinya. Dan ininya santannya sudah jauh menyusut airnya ya.
Dan seperti ini kita masak kurang lebih sekitar 4 jam. Sudah menyusut banget dan mulai kental itunya santannya. Dan hasil akhirnya setelah 4 jam seperti ini ya. Sangatlah enak bumbunya dan daging rendangnya.